Pemerintah berikan 1.120 sertifikat tanah untuk transmigran. Mensos tegaskan tidak ada titipan siswa di sekolah rakyat. P2MI lepas 306 pekerja migran Indonesia ke Jepang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kabinet Activity kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkait dengan agenda ataupun kegiatan dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Fesi Rahmadi, berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Wilayah menyerahkan 1.120 sertifikat hak milik kepada sekitar 642 kepala keluarga yang diwakili oleh 100 warga transmigran lokal Sukabumi. Sertifikat juga diserahkan untuk warga transmigran lokal, yaitu dari Sukabumi diantaranya tinggal di wilayah Cimanggu hingga Gunung Kedongan. Kementerian Transmigrasi gelar acara penyerahan sertifikat hak milik transmigrasi lokal Kabupaten Sukabumi. Acara ini disusun dengan peluncuran program Trans Tuntas. Penyerahan sertifikat hak milik atau disingkat SHM Transmigrasi yang berlangsung di Balai Makartini Kementerian Transmigrasi pada Rabu, 18 Juni 2025. Pada acara tersebut dengan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Menteri Koordinator Infrastruktur kepada warga menerima transmigran lokal. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyampaikan bahwa sertifikat tanah tersebut diberikan kepada warga transmigran lokal di Sukabumi yang sebagian diantaranya menetap di wilayah Cimanggu hingga Gunung Gedogan. Para transmigran ini merupakan hasil relokasi dari Kalimantan dan Aceh yang telah berlangsung hampir 20 tahun lalu. Selama kurun waktu tersebut mereka menempati lahan tanpa kepastian hukum karena belum memiliki sertifikat resmi atas tanah yang dihuni. Penyerahan sertifikat juga menandai peluncuran program Kementerian Transmigrasi yang bernama Trans Tuntas. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan agraria di wilayah transmigrasi. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Menteri Transmigrasi serta Bupati Sukabumi. Oleh karena itu, sekarang ini dalam rangka transformasi transmigrasi tidak lagi sekedar memindahkan penduduk, tetapi bagaimana membangun kawasan ekonomi baru. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menegaskan bahwa pemerataan AI di Indonesia hanya mungkin terwujud jika didukung oleh infrastruktur digital yang merata. Dalam forum HIPMI 10 MVT Connect 2025, dirinya juga menyatakan konektivitas adalah dasar untuk adopsi AI di berbagai sektor strategis. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan konektivitas digital merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerataan kecerdasan buatan atau AI di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Menkom Digi dalam forum HIPMI 10 MV3 Connect 2025 yang bertema Beyond Limits AI for Next Gen Digital Transformation yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 17 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Menkom Digi menyatakan ketersediaan jaringan internet yang andal akan membuka peluang pemanfaatan AI di berbagai sektor strategis. Dirinya menambahkan saat ini teknologi AI telah digunakan dalam bidang pemasaran, industri gym, hingga pendidikan. Kedepan pemerintah ingin memperluas penerapan AI ke sektor yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, perikanan, dan layanan pemerintahan. Timur Indonesia ini sebuah kemajuan karena yang kita sekarang dorong dari pemerintah pusat adalah bagaimana mendorong Indonesia Timur untuk juga terkoneksi. Ini adalah modal dasar untuk digitalisasi dan kemudian embracing atau menerima artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Tanpa ini AI tidak akan mungkin terjadi karena kita tidak punya konektivitas. Selain menekankan pentingnya konektivitas, Menkom Digi juga mendorong para pelaku usaha untuk membekali diri dengan kompetensi digital dan segera mulai mengadopsi teknologi AI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, ibu kota Nusantara tak hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi juga dengan cita-cita besar, yakni menciptakan peradaban baru yang dimulai dari ruang kelas. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Otorita Ibu Kota Nusantara serta program inovasi juga sempat menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan dasar yang inklusif, adaptif, dan juga unggul di era yang baru. Dalam upaya mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota masa depan, transformasi pendidikan dasar dan menengah menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Otorita Ibu Kota Nusantara dan program inovasi kolaborasi sebagai bukti konkret peningkatan kualitas pembelajaran di PAUD dan sekolah dasar, dan juga bertanggung jawab meningkatkan mutu 355 sekolah existing di wilayah IKN agar seluruh warga, termasuk yang sudah bermukim, dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembangunan bangsa, seperti halnya pendidikan diibaratkan menanam pohon yang menumbuhkan akar pohon tersebut. Yang saya kira sangat penting dan menjadi bagian dari komitmen kita adalah bahwa pendidikan dasar itu kalau kita ibaratkan menanam pohon adalah seperti menumbuhkan akar dari pohon itu. Sehingga ketika akar itu kokoh, maka batang, cabang, dan ranting itu akan juga tumbuh dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ibaratkan membangun gedung, maka pendidikan dasar adalah bagian dari kita membangun fondasi yang dengan fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan berdiri gagah dan juga memberikan ketenangan bagi kita dan siapapun yang ada di dalamnya. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif peningkatan mutu pendidikan di kawasan IKN dan wilayah penyangga, seperti penguatan metode pembelajaran partisipatif di sekolah dasar, peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, hingga penguatan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Tim redaksi Sirpo TV melaporkan. Indonesia dan Belanda ini resmi menjalin kerjasama pertanian berkelanjutan lewat penandatanganan MOU yang fokus pada teknologi greenhouse dan peningkatan kapasitas petani muda. Tentunya pemirsa, kedua negara ini sepakat berbagi pengetahuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong inovasi agrikultur yang juga berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Belanda di Jakarta pada 17 Juni 2025. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mempererat kolaborasi kedua negara. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyambut baik kunjungan delegasi Belanda yang dipimpin Wakil Menteri Guido Lender. Ia menekankan komitmen Indonesia memberikan kemudahan investasi, terutama di bidang hortikultura dan juga sistem irigasi modern. Sudaryono juga memaparkan capaian peningkatan produksi padi dan jagung nasional yang signifikan pada triwulan pertama 2025. We have a very great honor receiving a delegation from Netherlands, led by the Vice Minister of Agriculture of Netherlands today, bringing huge delegations, the bureaucrats, ministry person, and also most of the delegation are the business sectors, business people from Netherlands. We have a very fruitful meeting, and we already have a commitment to work together, to collaborate, and we signed an MOU between two ministries that is signature already with by the Minister of Agriculture, both country, Indonesia and Netherlands. Sementara itu, Guido Lender mengapresiasi sambutan hangat Indonesia dan menegaskan misi delegasi Belanda untuk berbagai pengetahuan demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia. But to share our knowledge that the farmers and the growers here in Indonesia can do the produce by themselves. And in that respect, also work together with the government to make the next steps to realize self-sufficiency and food security. So we have innovations, yes, but we look at the situation in Indonesia, and that's the reason also we're here, to learn from the situation here, to share the knowledge, and also to work together to make next steps. And we are very happy that we signed a memorandum of understanding to work as governments, because we support this as both governments, that we are so happy to sign this, to work together on innovation, knowledge, but also open trade, to work as two friendly nations together in this respect.
Melalui MOU ini, kedua negara bersepakat membangun kapasitas petani lokal secara berkelanjutan, saling belajar, dan mendorong pengembangan teknologi tepat guna agar petani Indonesia lebih mandiri dalam produksi pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hingga akhir Mei 2025, defisit APBN tercatat 21 triliun atau 0,09% dari PBD, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat menyebut defisit ini masih aman dan sesuai dengan proyeksi tahunan pemerintah. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu 18 Juni, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Mei 2025 mencapai 21 triliun rupiah atau setara 0,09% dari produk domestik bruto. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan defisit pada Mei 2025 yang tercatat sebesar 21,8 triliun rupiah atau 0,10% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit yang tercatat masih dalam batas aman dan sejalan dengan proyeksi tahunan pemerintah, yaitu sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Menurutnya, perbandingan dengan tahun lalu menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga, meskipun terjadi ketimpangan antara pendapatan dan belanja negara. Namun, dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN kita, posisi 31 Mei mengalami defisit 21 triliun. Ini ya, kalau bulan lalu surplus 4,3 triliun, bulan ini defisit 21. Apa artinya 21 triliun? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN, yaitu kolom paling kiri, tahun ini Undang-Undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah 616 triliun. Jadi ini 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN. Ini artinya 0,09%. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 menurut Undang-Undang 62 tahun 2024. Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan perlemahan itu bisa di-counter siklusnya dengan APBN sehingga pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan terutama pada masyarakat. Defisit APBN disebabkan oleh realisasi pendapatan yang belum mampu menutupi total belanja negara. Namun demikian, realisasi pendapatan tercatat lebih cepat dibandingkan belanja negara. Hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara telah mencapai 995,3 triliun rupiah atau 33,1% dari target tahunan. Naik signifikan dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 810,5 triliun rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menkes Sri Mulyani menyambut positif pembentukan Satgasus, optimalisasi penerimaan negara oleh Kapolri sebagai upaya untuk mendukung APBN yang sehat. Kemenke melalui Dirjen Pajak siap berkoordinasi dengan Satgasus untuk mengamankan penerimaan negara dari sisi pencegahan dan juga penindakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut positif pembentukan Satgasus optimalisasi penerimaan negara yang diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Satgasus ini dibentuk untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Menurut Sri Mulyani, keberadaan Satgasus sangat penting guna mendukung terciptanya anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025, Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Kapolri tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya turut diundang dalam pertemuan awal pertemuan Satgasus oleh Polri sebagai bentuk kolaborasi antar lembaga untuk memperkuat penerimaan negara. Mengenai penerimaan negara, terutama adanya inisiatif dari kepolisian mengenai pembentukan Satgas khusus, yang ini bisa nanti disampaikan Pak Bimo maupun Pak Anggito yang sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepolisian. Dan ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Satgas sus ini, Satgas sus
dari dari kepolisian Republik itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama, dan ini mungkin diperkuat lagi, dan tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung, karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Satgasus yang berlangsung sehari sebelumnya di kantor Kemenkyu. Ia menegaskan bahwa koordinasi akan terus dilakukan, khususnya dalam upaya pengamanan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kunjungan Wakil Menteri Pertanian Belanda di kantor Kementerian Pertanian pada Selasa siang. Tentunya pemirsa, pertemuan ini membahas kerjasama yang strategis dengan pemerintah Belanda untuk mendorong produksi hortikultura secara modern. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kunjungan Wamentan Belanda. Kunjungan ini untuk menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah Belanda, mendorong produksi hortikultura secara modern dan berkepanjangan dengan penerapan teknologi serta pertukaran pengetahuan antar kedua negara. Dalam pertemuannya, Sudaryono menyampaikan kebanggaannya atas kunjungan delegasi dari Belanda. Sudaryono menjelaskan, Indonesia perlu belajar dari Belanda, di mana setelah Amerika, Belanda merupakan eksportir pertanian terbesar di dunia. We have a very great honor receiving a delegation from Netherlands, led by the Vice Minister of Agriculture of Netherlands today, bringing huge delegations, the bureaucrats, ministry person, and also most of the delegation are the business sectors, business people from Netherlands. We have a very fruitful meeting, and we already have a commitment to work together, to collaborate, and we signed an MOU between two ministries that is signature already by the Minister of Agriculture, both countries, Indonesia and Netherlands. We need to learn a lot from many countries, and especially we need learns a lot from Netherlands. Netherlands is compared to Indonesia. Indonesia is a huge country by the territory, but Netherlands is the second largest exporter agriculture product in the world. You can imagine Netherlands with only 4 million hectares of land. Netherlands is the second largest export country in the world. Melalui kolaborasi ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan produktivitas hortikultura dan memastikan manfaat nyata yang berkelanjutan bagi petani serta mitra bisnis dari kedua negara. Dari Jakarta, Konita Putri, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding ini berdiskusi dengan Duta Besar RI untuk Belanda pada Selasa malam 17 Juni 2025. Pertemuan tersebut membicarakan terkait dengan potensi pekerja migran yang ada di Belanda. Lebih dari 2 juta warga berdarah Indonesia tinggal di Belanda, namun jumlah pekerja migran yang mengisi sektor formal di sana masih terbatas. Padahal peluang kerja terbuka lebar dan yang tak kalah menarik ialah standar upah di Belanda yang bisa mencapai 40 hingga 80 juta rupiah per bulannya. Untuk itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berdiskusi dengan Duta Besar RI untuk Belanda, Maier Vas, guna membicarakan potensi pekerja migran yang ada di Belanda. Dan yang menarik di Belanda ini adalah mereka ejik. Yang kedua, gajinya tinggi. Gajinya itu bisa sampai minimal 40 juta sampai 80 juta. Itu cukup tinggi. Oleh karena ini, kita sepakat dengan Mabes untuk segera melakukan konsolidasi untuk menjawab potensi-potensi yang ada. Sementara itu, Dubes RI untuk Belanda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu berupaya untuk meningkatkan masuknya pekerja migran Indonesia ke Belanda pada khususnya dan ke Eropa pada umumnya. Potensi kita ada dan peluang di sana ada. Nah, sekarang bagaimana antara potensi yang kita punyai dengan peluang
bisa kita sinkronkan sehingga semua potensi kita ini bisa direalisasikan untuk memanfaatkan peluang yang ada di sana yang terus berkembang. Lebih lanjut, Mayer Vas menyatakan bahwa Menteri Karding meminta agar pekerja migran Indonesia terdaftar dan terlindungi. Negara harus hadir dari awal hingga akhir. Melalui caption di sosial media Instagram @abdulkardingkarding dinyatakan bahwa akan segera melakukan konsolidasi lintas pihak agar Indonesia tidak sekedar hadir tetapi mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di Belanda dan Eropa secara lebih luas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementrans seluncurkan program Trans Tuntas. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Kementerian Transmigrasi meluncurkan program Trans Tuntas sebagai upaya penyelesaian persoalan lahan transmigrasi. Tentunya pemirsa, peluncuran tersebut digelar di Gedung Makarti Muktitaba, kantor Kementerian Transmigrasi pada Rabu sore. Alhamdulillah hari ini kami sudah memulai kerja besar itu melalui program Trans Tuntas. Kementerian Transmigrasi meluncurkan program Trans Tuntas sebagai program dalam penyelesaian persoalan lahan transmigrasi. Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman yang digelar di Gedung Makarti Muktitaba kantor Kementerian Transmigrasi pada Rabu 18 Juni 2025. Iftithah menyampaikan program ini sebagai media masyarakat dalam memberikan solusi atas pembebasan lahan konflik agraria di sejumlah kawasan strategis hingga membentuk ekosistem keadilan agraria. Trans Tuntas itu adalah bagian dari 5 program unggulan transmigrasi. Pertama, Trans Tuntas itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah. Kita tahu bahwa banyak sekali persoalan-persoalan lahan di kawasan-kawasan transmigrasi itu yang PR terbesar yang akan kami selesaikan. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah memulai kerja besar itu melalui program Trans Tuntas. Melalui program ini diharapkan perencanaan yang terintegrasi hingga perkuatan transmigrasi bisa mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah secara inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Pratikno mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk menjadi superhero dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Pastinya pemirsa, di tengah tantangan derasnya kecerdasan buatan, Pratikno berharap anak Indonesia tetap menjadi generasi yang unggul. Jelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Isyana Bagus Oka, serta Ketua Basnas Nur Ahmad, mengadakan kolaborasi aksi untuk mengajak keluarga Indonesia menjadi superhero dalam mendampingi anak-anak tumbuh menjadi generasi unggul di tengah tantangan besar berupa disrupsi teknologi digital dan kecerdasan buatan. Momen ini turut mengajak anak-anak mencintai lingkungan dengan cara yang menyenangkan, yaitu memainkan alat musik perkusi bersama dari barang bekas. Pratikno mengatakan bahwa orang tua di rumah adalah superhero bagi anak-anak Indonesia, karena dari mereka lah anak-anak tumbuh sehat baik fisik, mental maupun moral. Superhero, kalau menurut saya, adalah bapak dan ibu. Ya. Bapak dan ibu, kadang di rumah juga ada kakek dan nenek, dan superhero adalah keluarga. Keluarga adalah
superhero bagi kalian. Kalian sekarang menjadi anak-anak yang super hebat. AI, kecerdasan artificial sangat mendistruksi anak, sangat mendistruksi remaja, keluarga, perempuan, kemudian agama, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi keluarga, sekolah harus melakukan edukasi supaya anak-anak kita, semua orang warga negara Indonesia menjadi bijak dan cerdas dalam berpikir. Ia berharap seluruh keluarga Indonesia bisa menjadi superhero dalam menjaga dan membimbing anak-anak agar kelak tumbuh menjadi generasi unggul yang menyongsong Indonesia maju. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Muti bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melakukan pertemuan untuk membahas persoalan pendidikan di Jawa Barat. Dan tentunya pemirsa, keduanya berjanji akan berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik agar tidak ada anak-anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di kantor Kemendikbud Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Pertemuan tersebut membahas sinergitas program revitalisasi, sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta koordinasi alternatif penyelesaian masalah pendidikan, seperti mengatasi angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat sangat tepat dalam berkoordinasi di bidang pendidikan, di mana fokus pertama terkait fasilitas pendidikan yang memerlukan perbaikan dan kedua soal angka putus sekolah yang meningkat. Satu kata yang sangat tepat dari Pak Gubernur untuk mengkoordinasikan dengan kami sebagai Kementerian Teknis di bidang pendidikan. Pertama terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada di Jawa Barat yang memerlukan perbaikan. Kedua terkait dengan siswa yang tak putus sekolah, umpamanya bagaimana untuk penyelesaian. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa dari pertemuan tersebut sudah mendapatkan beberapa solusi yang akan segera diaplikasikan dalam implementasi penerimaan siswa baru. Saat kita sudah mendapat berbagai solusi yang akan kita aplikasikan dalam implementasi penerimaan siswa baru. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kontribusi dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga filantropi juga memegang peran yang sangat penting. Salah satunya yaitu datang dari program beasiswa coding hasil kerjasama UOB dan Ruang Guru yang menyasar puluhan ribu siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kolaborasi lintas sektor terus digencarkan untuk memperkuat dunia pendidikan nasional. UOB bersama Ruang Guru meluncurkan program beasiswa coding yang diperuntukkan bagi puluhan ribu siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Indonesia. Tak hanya menyasar peserta didik, program ini juga memberikan transfer pengetahuan bagi para guru. Capacity building atau penguatan kapasitas dilakukan agar para tenaga pendidik memiliki kemampuan lebih dalam mendampingi siswa di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tikno, menyambut baik program ini. Pemerintah mendorong agar setiap program pendidikan berbasis teknologi dijalankan dengan pemetaan risiko yang matang, mengedepankan pendekatan human center serta implementasi yang cerdas dan bijak. Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh nyata peran aktif seluruh pihak, termasuk lembaga filantropi, dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pratikno juga menyampaikan terima kasih yang disampaikan kepada seluruh pihak yang terus berkontribusi memajukan pendidikan untuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf juga menegaskan tidak boleh ada titipan di proses penerimaan calon siswa sekolah rakyat. Gus Ipul juga sempat mengajak para kepala daerah untuk bersinergi memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengajak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Bupati Karimun Iskandarsyah untuk berkolaborasi membangun sekolah rakyat. Gus Ipul juga mengajak para kepala daerah untuk bersinergi memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Mensos Gus Ipul dalam audiensi dengan Gubernur Bengkulu dan Bupati Karimun di kantor Kementerian Sosial Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menegaskan tidak boleh ada titipan di proses penerimaan calon siswa sekolah rakyat. Titipan hanya berdasarkan DTSEN. Ini sekolah untuk rakyat miskin, tidak boleh titipan dari siapa-siapa. Titipannya dari DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu. Nanti di situ gubernur, bupati mengusulkan nama-nama yang sudah kita verifikasi. Tidak ada tes akademik, yang ada adalah talent mapping. Jadi ini menyapu anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang karena faktor ekonomi tidak bisa sekolah. Dalam audiensi tersebut, Gubernur Bengkulu dan Bupati Karimun menyatakan siap mendirikan sekolah rakyat di daerah masing-masing sebagai komitmen bersama memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah bergerak cepat merespon dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur yang juga saat ini berada pada status tertinggi, yaitu level 4 atau awas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Pratikno bersama sejumlah pihak terkait ini melakukan koordinasi langsung untuk memastikan keselamatan dan pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bergerak cepat merespon erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gunung tersebut kini berstatus level 4 atau awas dan telah berdampak langsung pada masyarakat di Kabupaten Sika dan Flores Timur. Menteri Koordinator PMK Pratikno berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, pemerintah Kabupaten Flores Timur yang diwakili oleh Wakil Bupati, serta pemerintah Kabupaten Sika melalui Sekretaris Daerah. Fokus utama pemerintah adalah memastikan keselamatan warga dari risiko paparan abu vulkanik dan potensi bahaya lain di kawasan rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pendistribusian bantuan logistik dasar, layanan kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya di hunian sementara yang telah beroperasi beberapa bulan terakhir. Tak hanya itu, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak agar pemulihan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah sigap lintas kementerian dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mengurangi risiko bencana sekunder serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat di tengah kondisi darurat. Langkah sigap lintas kementerian dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mengurangi resiko bencana sekunder serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat di tengah kondisi yang darurat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menghadiri acara istighosa sekaligus bersilaturahmi dengan para tokoh dan juga ulama di Kecamatan Sayung, Demak. Acara istighosa ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar agar Kabupaten Demak, maksud kami, bisa dijauhkan dari segala bentuk bencana, khususnya banjirop. Suara doa dan harapan memenuhi udara Sayung, Demak dalam sebuah istighosa bersama yang dihadiri para tokoh agama, ulama, dan warga yang selama ini terdampak banjirop. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo hadir langsung mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang membayangi kawasan pesisir Pantura. Dodi mengatakan bahwa Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, Rembang akan jadi prioritas oleh pihaknya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai juga dengan arahan dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya, pemirsa, akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti merasa bangga karena produk UMKM Indonesia ini dapat tampil di Expo Osaka Jepang 2025.
Menurutnya kegiatan tersebut dapat membawa produk UMKM yang dikenal dunia hingga meningkatkan ekspor Indonesia. Kita sekarang berada di Osaka World Expo dan di Pavilion Indonesia kita menampilkan beberapa produk. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengunjungi dan melihat beragam produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Pavilion Indonesia pada ajang Pameran Dunia Expo 2025 Osaka, Jepang dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia. Sebanyak 15 pelaku usaha yang mayoritas UMKM menampilkan produk unggulannya dengan mengusung nilai-nilai berkelanjutan pada kegiatan yang merupakan rangkaian misi dagang Indonesia ke Jepang. Wamendak menyampaikan rasa senang dan bangganya karena produk-produk Indonesia dapat ditampilkan dan dikenalkan ke pengunjung mancanegara. Kita sekarang berada di Osaka World Expo dan di Pavilion Indonesia kita menampilkan beberapa produk food and beverages, ada juga pakaian-pakaian, dan ini semua yang kurasi adalah Kementerian Perdagangan. Jadi kami bangga sekali, bahagia sekali bisa berada di sini untuk bisa menampilkan produk-produk Indonesia. Ia berharap pengunjung Pavilion Indonesia dari mancanegara dapat mengenal lebih dekat produk Indonesia dan menjadikan ajang tersebut sebagai networking dalam menjalin hubungan yang berkelanjutan pada masa mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, ini resmi mengirimkan ratusan masyarakat Indonesia yang lulus verifikasi bekerja ke Jepang. Tentunya pemirsa, Karding juga menegaskan pelepasan ini merupakan bagian dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan juga Jepang. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding resmi melepas 306 pekerja migran Indonesia dengan kemampuan profesional ke negara Jepang. Pelepasan ini sejalan dengan kerjasama Indonesia, Japan Economic Partnership atau IJEPA. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyoroti keberangkatan para pekerja migran ini sebagai perwakilan Indonesia yang bekerja di Jepang dengan mengedepankan nilai profesional dan kerja keras. Adapun Karding juga menambahkan pesan untuk bijak dalam pengelolaan keuangan bagi para pekerja migran ini, serta meningkatkan solidaritas antar warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang. Dari 306 total yang berangkat ke Jepang merupakan profesi nurse dan juga caregiver melalui rangkaian proses yang telah dilalui. Selaku Menteri saya melepas sebanyak 306 pekerja dengan skill yang baik ke Jepang, dan ini adalah merupakan kerjasama di Jepang-Indonesia Economic Partnership Agreement IJEPA, dan saya berharap bahwa ke depan kerjasama seperti ini semakin banyak dengan kuota yang besar pula. Saya sampaikan tadi kepada Wakil Duta Besar Jepang bahwa berapapun yang mereka butuhkan kita siapkan dengan kualifikasi profesional, kemudian mental yang bagus, penguasaan bahasa yang bagus, itu kita akan kirim ke sana. Sementara itu, pekerja migran Indonesia asal Aceh, Hairiani menjelaskan, ia juga didampingi oleh BP3MI Aceh untuk mengikuti program G2G Jepang. Ia juga belajar bahasa Jepang yang difasilitasi oleh pemerintah. Pengalaman saya setelah lulus kuliah, jadi saya belajar bahasa Jepang yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu BPPP Banda Aceh. Kemudian saya didampingi oleh pihak BP3MI Aceh untuk mengikuti program G2G Jepang. Kemudian proses program ini semuanya kami didampingi, dan kami mengikuti program ini karena program yang sangat terpercaya, transparan, dan menjamin kami. Motivasi saya untuk kerja ke luar negeri, saya untuk mengasah potensi saya bekerja ke luar negeri, dan juga ilmu yang saya dapatkan bisa saya bergunakan kembali di negara saya. Hairiani juga menjelaskan motivasi dirinya ikut ambil bagian ke luar negeri untuk mengasah potensi dalam dirinya serta ilmu yang ia dapatkan dapat dipergunakan di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Dio Melal, Sinpo TV melaporkan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menyaksikan mock-up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sukodadi, Kota Palembang pada 16 Juni 2025. Menurutnya hal ini tentu tidak bisa lepas dari dukungan BUMN seperti ID Food, Pertamina, Patra Niaga, PT Pos Indonesia, serta PT Pupuk Indonesia. Oi, ini penting ini. Nah,
gas melon. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau serta meresmikan mock-up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Sukodadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 16 Juni 2025. Menurutnya hal ini merupakan progres luar biasa dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang semula merupakan gagasan besar, kini sudah mulai terlihat berjalan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Julhas sampaikan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan. Tadi kita saksikan koperasi itu perlu jadi pangkalan gas melon yang tiap hari diperlukan, untungnya lumayan. Hanya dulu nih, jadi pangkalan sembako, tadi ada gula, ada minyak goreng, ada beras, ada tepung terigu, tepung sagu, macam-macam. Nah kemudian tadi kita lihat lagi di sana tadi ada pupuk, kalau di desa pupuk tentu perlu untuk pertanian. Kemudian ada PT POS untuk menyalurkan bantuan-bantuan, ada mendekatkan perbankan, ada Briling, ada BNI Link, dan nanti di sini ada Pustu atau Puskon Pembantu dan apoteknya secara sederhana. Julhas menjelaskan bahwa usaha Kopdes Sukodadi Palembang yang disebut sebagai percontohan ini sudah berjalan menjadi pusat bisnis masyarakat yang sudah memiliki berbagai usaha. Mulai dari sebagai agen gas 3 kg, penyedia jasa transaksi BNI, penyedia sembako, dan lain-lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merespon tanggapan dari masyarakat dengan mengungkapkan hal tersebut masih dalam tahap penyesuaian dari segala aspek. Hal ini tentunya pemirsa terus dilakukan mengingat harga lahan tanah di perkotaan tergolong tinggi serta jumlah masyarakat yang juga cukup besar. Usai menerima respon negatif dari masyarakat mengenai desain rumah subsidi di perkotaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, menegaskan hal ini berupa opsional dan sementara. Dirinya menambahkan gejolak tinggi yang terjadi di media sosial menjadi hal yang positif bagi Kementerian PKP, di mana desain ini masih bersifat usulan oleh salah satu pengembang. Adapun desain rumah ini merupakan karya dari salah satu pengembang di Indonesia, Lipo Group, di mana untuk ukuran tipe rumah yang diusung memiliki 2 tipe, yakni 23 meter persegi dan 14 meter persegi. Nantinya, Kementerian PKP akan memutuskan regulasi melalui keputusan Menteri guna menentukan standar rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perdebatan di ruang media, di kemudian sosial media dan lain-lain itu hal yang sangat buat kami di Kementerian PKP, kami menyikapi dengan sangat positif gitu loh. Toh ini kan juga barang regulasinya belum ditetapkan. Dengan itu kita kemudian mengidentifikasi, oh masukannya begini gitu ya. Kemarin ada masukan yang bagus nih, Bu, ini buat sejadah sholat gimana, makanya oke, berarti ada yang harus kita sesuaikan. Jadi sangat terbuka gitu uji publiknya gitu ya, masyarakatnya. Ini sangat-sangat kita perhatikan lah masukan-masukannya sampai nanti di akhir kemudian kita ada titik kesepakatan. Desain ini dapat diterima dengan calon pembeli atau masyarakat MBA tadi, juga dapat bisa dibangun oleh asosiasi pengembang untuk para pengembang, termasuk dalam konteks pembiayaannya gitu kan. Jadi kita akan terus lakukan membuka masukan dari seluruh stakeholder ini. Untuk lokasi lahannya sendiri, Kementerian PKP menyerahkannya kepada pihak pengembang dengan menitik beratkan harus berada di kawasan metropolitan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Max, juru kamera, Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku bangga dengan pelaksanaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta yang juga konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada pembukaan Jakarta Fair 2025 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Kamis malam. 5, 4, 3, 2, 1... Menko PM Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut dirinya mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir dalam pembukaan Jakarta Fair 2025 dikarenakan masih dalam perjalanan dinas ke luar negeri.
Dalam kesempatan itu, Caimin menyampaikan rasa bangganya atas pelaksanaan Jakarta Fair yang secara konsisten terlaksana setiap tahun, hingga menjadi bagian dari salah satu tradisi di Jakarta. Dirinya pun berharap Jakarta Fair dapat menjadi titik temu yang melibatkan seluruh pihak, terutama dalam menciptakan kolaborasi untuk menumbuh kembangkan bisnis dan ekonomi tanah air. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kita semua diberi karunia kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama dalam rangka meresmikan pembukaan pameran Pekan Raya Jakarta, Jakarta Fair 2025. Sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dan kita semua untuk terus menumbuhkan gairah ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah. Pertama, saya mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau masih berada di Rusia. Sudah beberapa hari melaksanakan perjalanan kunjungan kerja ke luar negeri, sehingga pada malam hari ini tidak bisa bersama-sama Pak Gubernur dan hadirin sekalian. Tentu mengucapkan selamat sekaligus terima kasih diiringi rasa syukur dan bangga terus terjaganya pelaksanaan Jakarta Fair, Jakarta International Expo yang melegenda, yang senantiasa secara konsisten kita jalankan dengan baik, melibatkan semua pihak yang menjadi bagian dari kebanggaan Jakarta dan Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Fakfak dan Bitu di Papua Barat. Dalam kunjungannya tersebut, pemirsa, ia menekankan agar melibatkan kontraktor dan masyarakat lokal untuk kelancaran program swasembada energi dan juga hilirisasi industri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia optimis bahwa perusahaan minyak dan gas bumi atau migas di sekitar wilayah Teluk Bintuni berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, ia juga menggelar dialog dengan jajaran pelaksana proyek agar pembangunan proyek energi di Papua Barat juga melibatkan kontraktor dan masyarakat lokal supaya manfaat ekonomi terdistribusikan dengan baik. Selain mengunjungi fasilitas milik BP, Bahlil juga meninjau perkembangan proyek yang dikelola oleh Genting Oil Kasuri PTE Ltd dengan target produksi mencapai 300 million standar kubik feet per day atau 300 juta standar kaki kubik per hari mulai 2027. Bahlil menyampaikan bahwa progres pengembangan lapangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. 4 dari 5 sumur yang dibuka telah rampung 100%, sementara 1 sumur lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Saya ingin bersama-sama tim dari Jakarta melakukan kunjungan ke wilayah Fakfak dan Bitu. Ini semua kita lakukan dalam rangka memastikan program pemerintah dalam hal swasembada energi dan hilirisasi. Kita tahu bahwa sepertiga dari total produksi gas di Indonesia disuplai dari Tanjung. Dan program untuk ketahanan energi kita ini bukan hanya sekedar tema-tema, tapi insya Allah kita akan melakukan dengan baik. Kita akan meresmikan, nanti Bapak Presiden Prabowo yang akan meresmikan, ada penambahan minyak kita 30.000 barel per day itu. Insya Allah di tahun 2025 ini target APBN terhadap lifting minyak maupun lifting gas akan tercapai. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Kepala SKK Migas, Joko Siswanto, Pelaksana Harian Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Triwinarno, BP Regional Presiden Asia Pasifik, Kathy Wu,
Manajemen Genting Oil dan Wakil Ketua DPRD RI Yoris Raweyai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Mendes PDT Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo dalam rangka untuk membuka dialog percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di kota Gorontalo. Yandri Susanto pun juga sempat mengapresiasi jajaran di Gorontalo yang sudah 100% membentuk Kopdes Merah Putih. Yandri mengatakan untuk memudahkan koordinasi, struktur Satgas Kopdes Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten kota akan dipimpin langsung oleh gubernur dan bupati, wali kota yang otomatis menjadi ketua Satgas. Menurutnya, struktur tersebut sesuai dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 yang mana bertanggung jawab sebagai ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih, yaitu Menko Pangan Zulkifli Hasan. Yandri menjelaskan tujuan utama Presiden Prabowo Subianto membentuk Kopdes Merah Putih adalah untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan memutus rentenir yang selama ini menyusahkan rakyat Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok di pasaran menjadi mahal karena tingkah laku para tengkulak dan para rentenir yang mempermainkan harga dan rakyat dipaksa untuk membeli kebutuhan pokok sesuai dengan harga dari tengkulak. Kami hadir di Gorontalo, memang ini seperti kejar waktu Pak, karena target dan perintah Bapak Presiden akhir Mei kemarin Musbisus atau musyawarah kelurahan khusus harus selesai. Nah, oleh karena itu kami datang ke sini Bapak Ibu ingin menyampaikan bahwa ini adalah gagasan besar dari Bapak Presiden Prabowo. Ini perintah langsung Pak. Jadi ketika pembentukan ini bukan usul dari menterinya Pak, bukan usul dari orang lain, tapi ini ide gagasan besar dari Bapak Presiden Prabowo. Maka lahirlah namanya Inpres Pak, Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini penting kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi dia sampai ke bawah. Strukturnya sedemikian rupa sudah diatur di Kepres nomor 9 tahun 2025. Sebagai informasi, setelah peluncuran pembentukan Kopdes Merah Putih seprovinsi Gorontalo, Yandri kemudian meninjau dan meresmikan kantor Kopdes Merah Putih di Desa Hutada, Kecamatan Tagalajaya, Kabupaten Gorontalo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kabinet Activity kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.